معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوِ الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معالي الدين يا رب. اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alas salam, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha minad dunya ila yaumiddin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-karimul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum minas salihin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ketahuilah bahwa kejahatan dan kesombongan adalah tanda mengingkari karunia-karunia Allah yang akan berdampak negatif. Allah pernah menceritakan dalam Al-Quran kisah Qarun, seorang yang diberi kekayaan yang banyak, tetapi ia menyikapinya dengan kejahatan dan sombong, sehingga ia berakhir dengan kebinasaan. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah dari apa yang diberikan oleh Allah kepadamu itu untuk mendapatkan kesenangan di kampung akhirat, dan jangan engkau lupakan menikmati bagianmu dari dunia, dan berbuatlah kebajikan kepada hamba Allah sebagaimana Allah berbuat kebajikan kepadamu. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Liyunzira man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, agar ia memberi peringatan bagi orang-orang yang hidup hati sanubarinya dan memberitakan ketetapan siksa bagi orang-orang kafir. Firman Allah di atas menyebutkan perilaku Qarun yang buruk dan menyebutkan pula kekayaannya yang amat banyak, tetapi akhir hidupnya ia celaka dan disiksa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a." Sekali-kali tidaklah demikian. Sesungguhnya manusia benar-benar akan berlalu sewenang-wenang ketika ia melihat dirinya merasa tidak butuh kepada siapapun. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu manusia akan dikembalikan. Nabi Musa alaihissalam datang kepada Qarun dan mengajaknya ke dalam agama Allah dengan lemah lembut dan bijaksana. Tetapi Qarun menolak ajakan Musa dengan songkak dan sombong. Bahkan ia berusaha meminjam tangan orang untuk membunuh Musa, tetapi yang celaka dan binasa ia sendiri. Sedang Musa diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah di atas sengaja disampilkan oleh Allah di dalam Al-Quran agar dapat dijadikan pelajaran dan nasihat yang baik bagi Qarun, agar ia segera menghentikan kesombongan dan kesewenangan dirinya serta mengikuti jalan petunjuk yang benar. Termasuk juga semua manusia, karena di masa akhir ini sangat banyak manusia-manusia yang congkak, yang selalu berbuat maksiat dan kerusakan di muka bumi, yang menyombongkan dirinya atas orang lain, sehingga sikap kesewenangannya itu membahayakan bagi dirinya dan bagi orang lain jika kecongkakan orang-orang yang semacam Qarun itu tidak segera dihentikan. Selain itu, Allah akan menyiksa pelakunya. Mungkin akan dibenamkan di dalam perut bumi seperti Qarun, atau mungkin dibiarkan saja sampai ia memperbanyak dosa-dosanya. Tetapi jika Allah sudah murka, maka seorang yang zalim tidak akan terlepas dari siksa Allah. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah, wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un. Dan kami beri wahyu kepada Musa, berjalanlah di malam hari dengan hamba-hambaku, sesungguhnya kalian akan diikuti. Fa khasafna bihi wa bidaril arda fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka kami tenggelamkan Qarun beserta rumah tangganya ke dalam bumi,
maka tidak seorang pun dari kelompoknya yang dapat menolongnya selain Allah Subhanahu wa taala, dan ia tidak termasuk orang-orang yang diberi pertolongan. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah, firman Allah di atas dapat dijadikan pelajaran untuk sepanjang masa. Ketika ayat-ayat Al-Quran dibaca atau didengar, di antara kaum Qarun ada orang-orang yang tertipu dengan kemewahan hidup Qarun, seperti tertipunya seorang yang haus dengan fata morgana, sehingga mereka berharap mendapat kemewahan hidup seperti Qarun. Allah menggambarkan keinginan mereka di dalam firman-Nya, qala alladzina yuriduna al-hayatad dunya ya laita lana misla ma utiya qarun innahu ladzu haqqin alim. Orang-orang yang menghendaki kehidupan di dunia berkata, alangkah senangnya jika kami diberi harta seperti yang diberikan Qarun. Sesungguhnya dia memperoleh keberuntungan yang luar biasa besarnya. Untungnya mereka membatalkan keinginannya setelah mereka melihat Qarun dibenamkan ke dalam perut bumi. Penyesalan mereka dibandingkan oleh Allah, laula amannallahu alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Andai kata Allah tidak merahmati kami, pasti Dia menenggelamkan kami. Memang orang-orang kafir tidak akan beruntung. Maksudnya, andai kata tidak karena kasih sayang Allah kepada kita, pasti Allah akan membenamkan kita ke dalam perut bumi seperti yang dilakukan terhadap Qarun. Karena kita menginginkan kemewahan hidup seperti Qarun, berapa banyak di dunia ini orang-orang yang melihat kemewahan hidup seorang, maka ia ingin diberi sepertinya, padahal di balik kemiskinannya ada kebaikan yang tidak diberikan kepada orang yang kaya itu. Karena itu Allah memperingatkan kita dalam firman-Nya, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan sekali-kali janganlah engkau mengulurkan pandangan kedua matamu kepada kesenangan yang kami berikan kepada mereka dari perhiasan kehidupan dunia, sebab kami hendak menguji mereka di atas dunia ini, dan rizki Tuhanmu lebih baik lagi, lebih kekal. Pokoknya firman-firman Allah yang mencela Qarun dan sikap kesombongannya dapat diambil pelajaran yang baik bagi siapapun yang berharta dan yang mempunyai sikap seperti Qarun. Karena firman Allah di atas bersifat umum, tidak untuk Qarun semata. Jangan sampai ada seorang pun di antara kita yang bersikap acuh terhadap saudaranya, apalagi meremehkan orang-orang baik yang memberi nasihat. Kemudian di akhir kisah Qarun, Allah memberi kesimpulan bagi kita bahwa kesenangan di akhirat akan diberikan kepada orang-orang yang tidak pernah sombong di muka bumi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi mu'ayyidis sabirina bi'azizi nasrih wa muyassirish syakirina lihamidi syukrih wa muwaffiqil mukhtarina lil qiyami bi amrih.
أحمده على ما أنعم وأسلم لأمره فيما حكم وأبرم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله منتهى الدهور صلاة دائما بلا فنان ولا فتور وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وأيد بالمؤمنين من عباده فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وأنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وأهل طاعتك أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم احفظ عليهم وداعي أديانهم وأخرجهم من ضيق السجون إلى سعة أوطانهم ولا تجعلهم فتنة للظالمين ونجهم برحمتك من القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا